Sering ngerasa nggak punya skill atau ide kreatif gitu, tapi bingung gimana cara dapetin duit dari situ? Well, lu nggak sendirian, tenang. Banyak orang kreatif yang stuck karena nggak tahu gimana cara monetize skill mereka. Tapi tenang, di video ini gue bakal spill gimana cara bikin kreativitas lu jadi sumber cuan. Di video ini gue bakal ngajak lu coba berpikir kreatif ala Tinker Toys. Jadi Tinker Toys ini metode yang dipakai banyak entrepreneur sukses buat ngubah gimana ide liar jadi bisnis. Kita bakal bahas 3 teknik powerful buat ngerubah kreativitas jadi sumber cuan. Jadi pasti lu nonton sampai selesai ya. Jadi yang pertama itu adalah teknik scamper. Nah, kalau teknik scamper itu artinya mengembangkan ide kreatif. Jadi mengembangkan gitu ya. Sebenarnya scamper itu adalah akronim atau pendekan dari substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, sama reverse. Banyak banget sih. Tapi gini, Tinker Toys itu ngajarin kita gimana caranya kreativitas itu bukan cuma jadi soal punya ide, tapi gimana caranya mengolah ide kreatif itu menjadi sesuatu yang bernilai jual. Yang pertama substitute. Kalau untuk substitute, lo harus ganti elemen dalam ide lo buat bikin sesuatu yang lebih fresh. Yang kedua itu di combine. Combine itu adalah gabungkan 2 ide yang berbeda jadi satu solusi yang unik. Yang ketiga itu adapt. Ambil konsep sukses di industri lain dan sesuaikan dengan pasar lo. Yang keempat itu adalah modify. Ubah bagian tertentu buat meningkatkan nilai jual. Yang kelima, put to another use. Temukan cara baru memanfaatkan produk atau ide yang sudah ada. Yang berikutnya ada eliminate. Eliminate itu hilangkan bagian yang gak esensi buat lebih efektif. Yang terakhir adalah reverse. Reverse tuh balik konsepnya. Jadi buat ciptakan sesuatu yang fresh. Yang berikutnya adalah teknik false faces. Jadi melawan pola pikir. Ini unik sebenarnya. Banyak orang gagal monetize kreativitasnya itu karena mereka mikir cara yang sama dengan kebanyakan orang. Nah, metode false faces ini adalah ngelawan asumsi yang udah ada. Contohnya gini, banyak orang mikir gua harus jadi expert dulu sebelum gue jualan. False faces-nya, kenapa nggak lu belajar sambil jualan? Banyak orang yang berpikir untuk menjadi content creator itu harus jadi yang paling jago dulu. False faces-nya itu berkata bahwa faktanya banyak juga content creator edukasi yang mereka berbagi dan masih sambil belajar. Cara pakai false faces itu gini, tulis asumsi yang lo punya soal bisnis kreatif. Yang kedua, balik cara pikirnya. Contohnya, gua harus punya modal besar. Pikirnya, gimana caranya mulai tanpa modal, dan itu udah gue pernah lakukan sendiri. Gimana gue bikin event tanpa gue harus ngeluarin modal sedikit pun. Nah, yang ketiga, temukan solusi kreatif dan dari sudut pandang yang baru. Dengan false faces ini, lu bisa nge-challenge pola pikir lu sendiri dan ngelihat peluang bisnis yang lain tanpa orang lain bisa lihat. Kalau yang ketiga ini teknik Hall of Fame. Kalau teknik Hall of Fame itu artinya belajar dari yang terbaik. Sebenarnya lu bisa belajar dari yang sudah sukses lewat teknik Hall of Fame itu. Caranya adalah pelajari strategi mereka, tiru, modifikasi, dan lu harus bikin itu buat lebih baik dan lebih jadi versi lu. Stepnya biasanya gini, yang step pertama, pilih 3-5 orang yang sukses di bidang lo. Misalkan itu desainer, filmmaker, atau podcaster, dan lain-lain. Coba lu pilih 3-5 orang. Kemudian analisa pola sukses mereka. Gimana mereka memulai, gimana cara mereka monetize, dan gimana cara mereka berkembang. Nah, yang ketiga, terapkan pola itu di bisnis kreatif lu sendiri. Contohnya, banyak banget konten kreator yang awalnya tuh jualan jasa. Setelah jualan jasa, mereka bikin konten edukasi. Setelah bikin konten edukasi, mereka menjual produk digital. Udah kebayang ya step-stepnya kemana aja. Nah, ini itu bisa lu jadiin roadmap buat bisnis lu sendiri. Jadi kalau lu pengen kreativitas lu jadi cuan, lu harus punya pola pikir berbeda. Ini yang tadi, yang pertama gunakan scamper buat eksplorasi ide. Yang kedua false faces buat melawan asumsi lama. Nah, yang ketiga adalah Hall of Fame buat belajar dari yang terbaik. Dari 3 teknik tadi, mana yang bikin lu penasaran buat nyoba? Komen di bawah. Kalau lu dapet insight, jangan lupa like and subscribe. See you in the next video.